Ulangan 28 ayatnya yang ke-15 ya sampai ke-16. 2. Ya. 1 Ulangan 28 ayatnya 1 sampai ke-2. Ulangan 28 ayat 15 dan 16. Ya. Oke. Mari semua sudah dapat? Saya akan membaca. Ulangan 28 ayatnya yang 1. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita boleh baca lagi di dalam ayatnya yang ke-11 dan 16. Nanti juga saya minta nanti tolong persiapkan terjemahan sehari-hari punya juga ya. Sekarang kita baca dulu yang 15, 16 yang terjemahan biasa. Kutuk. Wah, dah enak ini kalau berbicara tentang kutuk. Tetapi saya membaca apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ini Bapak Ibu yang baru kita baca, tapi saya minta supaya kita baca yang terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari lebih indah lagi, sudah dikeluarkan, tolong. Terjemahan sehari-hari di sini perikopnya berkat bagi orang yang taat. Berkat bagi orang yang taat. Jadi orang yang taat itu anugerah Tuhan. Arti taat itu diomongi dengar, mau melakukan, diomongi jalankan, diomongi dia lakukan. Itu berkat. Tapi banyak zaman sekarang orang sudah tidak mau taat lagi. Dia hanya memikirkan dia punya diri. Bahkan mungkin diomongi, dia marah, dia berontak, dia lari. Wan lo, tidak ada apa-apanya. Ini kebenaran firman Tuhan. Berkat bagi orang yang taat. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang saya berikan kepadamu hari ini, maka ia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Luar biasa. Pak, janji muluk-muluk katanya. Benar loh. Kalau kita mau taat, pasti itu. Ya, ayo. Taatilah Tuhan Allahmu, maka semua berkat ini akan diberikan kepadamu. Taatilah kepada Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan diberikan kepadamu. Benar loh. Ya, taatilah kepada Tuhan. Tuhan itu ada di surga. Di bawah gembala itu ada, gembala agung ada di surga. Tapi gembala yang di dunia ada di gereja. Dan orang tua yang ada di rumah. Pemimpin di dalam perusahaan, ya pemimpin dalam perusahaan ya ada yang baik ada tidak. Orang tua juga ada yang baik ada yang tidak baik. Dan juga gembala juga di gereja ada yang baik ada yang tidak baik. Kita semua sudah tahu. Tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 dikatakan akibat-akibat ketidaktaatan. Jadi kalau kita tidak taat, ini akibatnya. Tetapi ayat 15, kalau kamu tidak mentaati Tuhan Allahmu dan tidak setia melakukan segala perintah dan hukumnya yang saya berikan kepadamu hari ini, maka segala apa? Kutuk ini akan menimpa kamu. Terkutuklah kota
kota dan ladang-ladangmu. Dan terus nanti kita bisa membaca, Bapak Ibu baca di rumah mulai dari ayat 1 sampai selesai tentang berkat, dan renungkan baik-baik. Bapak Ibu boleh membaca dari Ulangan 28 dari ayat 15 tentang kutuk sampai selesai. Ngeri. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Maka itu firman Tuhan ini dituliskan di dalam Ulangan. Ya, Ulangan. Kenapa tulis dalam Ulangan? Bapa di surga itu tahu bahwa manusia itu kadang lupa. Jadi harus diulang-ulang, diomongi, dinasihati, terus diulang-ulang, dikorek telinganya. Apalagi waktu disampaikan dia sedang tidur. Disampaikan kepalanya sedang di bawah. Disampaikan dia sedang main HP. Dia abaikan semuanya. Maka itu Tuhan bilang, engkau harus memberitahukan kepada mereka ulang-ulang Musa. Karena bangsa Israel ini tegar tengkuk. Diomongi susah. Omong kepada mereka, ulang-ulang, kasih tahu. Mohon maaf, saya senantiasa berbicara karena saya tahu itu baik. Untuk menjadikan anak-anak Tuhan itu disiplin. Anak-anak Tuhan itu tanggung jawab. Seperti contoh, aksi peduli. Kalau Bapak Ibu belum berikan itu uang, jangan diisi dulu namanya. Sebab kadang kita ini manusia kan lupa. Kadang kita isi namanya, uangnya tidak ada. Harus apa? Dikasih tahu dulu, dikirim. Oh ya lupa. Jangan. Itu senantiasa saya sudah berkata, mengulang-ulang kepada mereka. Tapi ya masuk kiri keluar kanan. Karena apa? Mungkin di gereja. Ya, waktu disampaikan, apa itu, padahal ini nyata loh. Maka itu ada kitab ulangan, diulang-ulang. Maka itu tadi saya hanya pakai contoh satu. Sudah diomongin, tetapi masih tetap melakukan. Karena kita, lupa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kita ini tidak salah kepada Tuhan. Kalau kita sudah masukkan berarti kita sudah komit dengan Tuhan. Kirimkan sudah. Jangan kita tunggu lagi diomongi dan lupa. Nah ini diulang-ulangi lagi. Jadi sebelum saya sampaikan kan saya ngomong, mohon maaf. Kalau saya diam saja kan anak-anak tidak tahu. Tapi pagi hari ini ada kitab ulangan yang terus diulang-ulangkan. Karena bangsa Israel ini diomongi tidak mau dengar. Tidak mau diomongi tidak dengar. Maka itu karena penting firman Tuhan itu penting. Diomongi terus. Maksudnya diulangi terus. Sehingga banyak orang berkata, bosan Pak firman Tuhan ulang-ulang itu saja. Sepisan aja udah tahu. Ngapain ulang-ulang? Tapi untuk demi kebaikan kita bisa mengerti, kita tahu. Nah pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang berkat. Ya, hari Kamis waktu saudara Alek menyampaikan firman Tuhan, apakah kalian baik-baik saja? Saya tadi pagi baru saya ingat ini. Apa kalian baik-baik saja di dalam rumah tanggamu? Di dalam kesehatanmu? Di dalam ekonomimu? Di dalam hubunganmu dengan Tuhan? Semua? Apakah kalian baik-baik saja atau tidak baik? Saya berpikir apa yang dikatakan untuk mengizinkan kami merenungkan. Apakah ada hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja? Saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, Tuhan akan menjanjikan. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam
Ulangan 28 ayatnya yang ketiga. Coba kita keluarkan. Terjemahan biasa saja. Ulangan 28 ayat 3. Diberkatilah kota-kota dan ladang-ladangmu. Lanjut. Ya. Diberkatilah kamu sehingga anak-anakmu banyak hasil. Tanahmu berlimpah-limpah. Sapi serta kambing dombamu dan bla bla. Kalau kita mau melakukan ini. Ada kata diberkatilah, diberkatilah. Bahkan ada ayat 8 yang saya paling suka itu ayat. Ayatnya ke-8 kita melihat Tuhan Allahmu akan memberkati usahamu dan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikannya kepadamu. Coba terjemahan yang Alkitab biasa. Terjemahan Alkitab biasa 28 ayat 8 agak cepat sedikit. Ya, dikatakan Tuhan akan memerintah, dikatakan di sini. Coba, mohon maaf ya. Tuhan akan memerintah berkat di atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita mau taat. Nah, pagi hari ini, firman Tuhan dikatakan kepada kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pada jam ini, pada saat ini, pagi dan sore, yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tentu hamba-hambanya menyampaikan itu, dia berdoa dan dia bertanya, Tuhan, saya harus menyampaikan apa? Dan Tuhan izinkan, sampaikan ini, sampaikan ini. Tinggal kita jadi anak-anak Tuhan. Oh ya, berarti Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita tangkap dan kita lakukan. Siapapun yang menyampaikan. Ya, saya senantiasa duduk. Saya dengar, Tuhan ini apa ini Tuhan? Ini apa ini? Dan saya merenungkan. Siapapun. Karena saya tahu siapapun yang menyampaikan itu dari Tuhan. Maka itu kita yang menyampaikan harus hidup benar, hidup kudus agar supaya bisa menjadi berkat. Siapapun saya harus menangkap karena dia menyampaikan firman. Dan saya tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, pagi hari ini kita melihat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, suara Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Kembali lagi terjemahan sehari-hari. Coba apa yang dituliskan. Ya, kalau di dalam terjemahan biasa, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang diberikan kepadamu hari ini. Jadi kita mendengar suara Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, Bapak senantiasa berkata, ada suara daripada Tuhan, ada suara daripada Tuhan. Saya percaya, kalau ada hubungan baik kita dengan Tuhan, Tuhan pasti senantiasa berbicara kepada kita. Kalau ada hubungan baik. Kalau tidak ada hubungan baik dengan Tuhan, siapa yang mau berbicara? Kita ambil contoh orang tua dengan anak. Kalau orang tua dengan anak-anak itu cocok, anak itu uhau, anak itu tanggung jawab, anak itu disenang, orang tua senang kepada dia, orang tua itu pasti berbicara terus sama dia. Pasti berbicara. Berbicara kepada dia tentang apa? Yang benar. Ada suara-suara. Kita ingat di dalam Kejadian 12. Ayatnya yang pertama coba dikeluarkan. Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sini Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Agak cepat sedikit, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berbicaralah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Lanjut, yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan seperti pagi hari ini. Tentu kita semua kepingin diberkati. Kepingin dijaga, kepingin disertai. Sekarang bulan 12, minggu yang pertama. Kita senantiasa berdoa, Tuhan, ini bulan 11 Tuhan. Secara pikiran manusia saya tidak mampu menghadapi ini ke depan Tuhan. Saya berpikir tidak cukup. Saya berpikir bagaimana jalan keluar, terbatas semua. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan lakukan ini. Tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan berfirman kepada kita. Seperti setiap pagi ke gereja adakan doa pagi di Zoom. Terus kita ada, kita mendengar apa yang Tuhan nasihati. Saya dengar, mohon maaf, Saudara Alek mengatakan, setiap pagi kita menajamkan telinga kita dengan firman Tuhan. Seberapa saja jemaat Tuhan yang ada. Sampai kadang saya bilang, Tuhan, ini berkat pagi ini firman Tuhan memberikan kekuatan. Bagaimana ini jemaat-jemaat yang lain? Tidur ya. Tidur ya. Ya, atau malas. Tapi kita menerima setiap pagi telinga kita dipertajamkan terus. Kalau kau dengar suara. Ya. Suara ada dua. Suara dari setan dan suara dari Tuhan. Beda-beda tipis. Tapi kalau kita yang rohaninya sudah bagus. Ya, kita bisa tahu ini suara Tuhan atau suara setan. Hari Kamis, Alek lagi. Saya bukan bilang apa. Ya saya banyak belajar daripada dia. Dia seorang jemaat biasa. Saya mendidik sama dia. Saya seorang gembala. Tapi dia banyak yang dia dapat, yang dia ajarkan. Ya. Apa yang dia katakan? Ya. Saya lupa lagi. Kadang ini Roh Kudus sudah bawa. Nah di sini kita melihat. Kalau kita semua kita mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan berbicara kepada kita. Dia berfirman. Kita lakukan. Kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tidak mau bagaimana? Tadi saya mau omong pas iblis bawa lari. Tapi tidak apa-apa. Pasti Tuhan ingatkan kembali kepada saya. Haleluya. Haleluya. Oramayara basiki arabasat. Kalau kita mendengar, ya itu suara yang Tuhan bicarakan kepada kita, ya, oh ya, puji Tuhan. Ada suara dari setan, ada suara dari Tuhan. Kalau suara dari setan, seperti suara yang sampah punya, itu buang, itu dari setan. Jangan kita simpan di dalam hati, karena itu dari setan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Ya, iblis itu datang membinasakan kita, tapi Tuhan itu membawakan kita dalam kehidupan. Kalau itu suara dari setan, itu kita anggapkan sampah, kita buang, jangan kita masukkan. Tapi kalau suara dari Tuhan untuk demi kebaikan kita, kita jalankan. Jangan sampai kita tidak jalankan. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Saya banyak sekali kesaksian. Banyak sekali, tapi saya tidak bisa cerita. Hanya paling 1-2. Ya, seperti contoh. Tentang kita memberikan makan kepada anak yatim dan orang-orang tua. Orang di pinggir jalan. Dulu, saya tidak berpikir ini. Saya kepingin menolong orang.
agar supaya mereka ini bisa bekerja dengan menjualkan makanan. Tapi pada waktu mereka jual makanan tidak jalan. Sampai saya berpikir gimana caranya ya supaya bisa menolong orang ini. Ada teman saya, dia katakan setiap hari dia kasih makan sampai 3.000, 4.000 piring. Ngomong dia, ya saya ikuti saja. Dan saya berbicara kepada dia, kamu tolong, satu hari kau kasih sama dia 50 piring saja. Kalau kau keberatan 50 piring, 20 piring saja cukup supaya mereka bisa kerja, mereka semangat. Dan dia janji, ya. Tapi dan janji, manusia hanya janji tinggal janji, tidak terjalan. Dan sampai saat ini dia juga sudah tutup, sudah tidak jalan lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ waktu doa malam hari Kamis, Tuhan hanya berbicara kepada saya. Tidak usah kau minta dia, kau lakukan sendiri. Dengar baik-baik. Tidak usah engkau minta dia, kau lakukan sendiri. Dan di situ saya mendengar suara itu, saya lakukan. Dan kita melihat. Saya tidak bertanya, dana dari mana? Dana dari mana? Memang pada waktu itu juga tidak ada dana. Tetapi karena Tuhan katakan, kau lakukan. Saya lakukan. Seperti Abraham, pergilah, jadikan bangsa ini. Ya, kau pergi, kau berkati. Siapa yang berkati akan diberkati. Secara manusia Abraham bilang, mana mungkin, saya ini sudah tua, istri saya sudah tua, mana punya keturunan seperti bintang di langit, mana punya keturunan seperti pasir di laut. Tapi kita melihat, karena dia melakukan, dan saya juga melakukan, sampai hari ini, 2 tahun jalan terus. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai saat ini dari mana dana? Ada di sini dapur-dapur yang belum dibayar? Ibu Retno ada? Ya tapi yang kemarin ya belum. Nanti Ibu jangan khawatir, ini ada. Doakan ini persembahan supaya bisa. Kita punya tugas, ada bayar 3 dapur, ada 4 dapur, kita bayar. Pasti saya tahu kurang, tetapi kemarin saya bilang, seorang tua dia kasih. Dia punya uang pensiun hanya 3 juta, tetapi dia kasih 600.000. Pensiun dia hanya 3 juta, tetapi dia kasih 600.000. Dan uang ini nanti untuk bagikan kepada dapur-dapur. Makanya tidak usah takut, Bu Retno. Ada. Bu Retno bilang, Pak, apa keluar ini langsung dikasih? Nanti dulu. Pokoknya hari ini selesai. Ya. Nah kembali, Tuhan suruh kita jalankan. Maka itu kalau Tuhan suruh kepada kita, firman Tuhan mengatakan, jangan kau keraskan hati. 3 hari yang lalu saya tertawa setengah mati. Ada seorang anak muda, dia berkata begini. Pada waktu pagi-pagi, saya panggil Andre. Andre ke sini. Sabar Papa, dia bilang. Saya masih ada urusan. Urusan apa? Mau pesan alat. Keyboard ini kita punya keyboard dulu beli harga 50 juta. Hanya beli dengan iman. Uang tidak ada tetapi beli. Tapi sekarang keyboard ini sudah model-model lain. Dan segala ada cara-cara lain. Harus ditambahkan alat. Alat itu harga 1.700.000. Harus ditambahkan alat. Jadi saudara Anda bilang, sabar Papa. Tiba-tiba Tuhan kasih ingatkan saya. Siapa orang ini? Saya coba tanya. Oh orang ini. Saya bilang, kamu ya. Karena Anda tidak berbicara kepada saya. Sebenarnya saya harus tahu. Saya sebagai gembala. Supaya saya bisa memberkati. Ya, saya bisa mendoakan. Saya tadi malam saya bilang, lapor semua. Perpuluhan yang ada. Semua yang kasih lapor semua sama saya. Jam 1, jam 2 malam saya mulai duduk berdoa. Saya memberkati semua ini persembahan ini. Maka itu kan saya tahu ada yang aksi peduli sudah masuk, tapi saya lihat tidak ada uang yang masuk. Nah saya perlu ingatkan, saya ulangi lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang ini saya tanya, iya Pak, kenapa kamu bisa lakukan ini?
Saya disuruh Tuhan. Bahwa orang ini bukan orang berkelebihan, dia pas-pasan juga. Tetapi dia mau taat, saya disuruh Tuhan. Justru saya disuruh Tuhan, saya lepas ini uang. Mungkin pas-pasan, saya disuruh Tuhan. Berarti dia mendapatkan suara daripada Tuhan, saya lepas. Dan sekarang sudah beli alat itu, sudah dipakai. Saya juga tidak tahu alatnya bagaimana, model bagaimana, sudah dipakai. Saya lepas ini uang, saya disuruh Tuhan. Saya percaya karena dia taat seperti ini. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia berbicara kepada Abraham, kita lihat Abraham lakukan. Apakah Tuhan janji itu tidak tergenapi? Tergenapi. Kembali lagi tentang suara Tuhan. Maka itu kita mari berusaha ada hubungan baik dengan Tuhan. Ya, seperti siapa? Henokh bergaul karib selama 300 tahun dengan Allah. Siapa lagi? Nabi Nuh, orang yang tulus, yang takut akan Tuhan, yang ada hubungan karib dengan Allah. Allah berbicara kepada Nabi Nuh, bangun Batra. Secara manusia dia tidak mungkin bisa bangun Batra, bangun di atas gunung. Bahan alat-alat pada waktu itu tidak ada, tetapi kita melihat dia mau melakukan jadi. Dan akhirnya satu keluarga semua berpasang-pasangan 8 orang dan binatang-binatang yang ada semua diselamatkan melalui air bah ini. Karena kapal ini dibangun sama Nuh. Nah, kembali lagi kita melihat kalau kita dengar daripada Tuhan, ada hubungan baik daripada Tuhan, pasti itu ada suara yang Tuhan bicarakan kepada kita. Saya saksi, beberapa saat yang lalu, saya digerakkan Tuhan ya untuk berbicara kepada orang ini. Tapi waktu saya hubungi, dia tidak angkat. Tapi jam 12 malam dia WA sama saya. Bapak ada hubungi saya. Saya tidak jawab. Mana jam 12 saya lagi berdoa saya. Tapi besok pagi saya kepingin, saya mau berbicara. Tapi sebelumnya saya sudah doa pagi semua selesai. Orang ini telepon kepada saya. Orang ini telepon kepada saya dan berbicara. Dan saya mulai berbicara kepada dia. Saya menasihati dia. Saya omongin dia. Beginilah orangnya. Iya ya. Iya ya, iya ya, tentang pelayanan, iya ya, betul iya ya, iya ya. Panjang lebar kami berbicara. Sesudah itu saya bilang, yuk kita berdoa. Saya lagi di kolam renang. Kita berdoa. Pada waktu kita berdoa selesai, Tuhan izinkan sama saya, uang yang ada di dalam kamu kasihkan dia. Itu kan suara. Uang yang ada di dalam kamu kasihkan dia. Saya bilang, Tuhan, uang saya hanya sekarang sekian. Sebentar saya harus kasih kepada panti. Saya harus kasihkan ini, saya harus kasihkan ini. Tapi hanya Tuhan ngomong kasihkan, titik. Untuk ada dan tidak ada itu gampang bagi Tuhan. Tinggal kita tadi mau taat apa tidak. Tadi kan kita berbicara tentang berkat dan kutuk. Tinggal kita mau taat apa tidak. Saya langsung selesai dan saya katakan kepada dia. Saya disuruh Tuhan, mohon maaf untuk memberkati kamu. Mana rekeningnya? Langsung saat itu juga saya kirim, habis sudah. Saya punya tertuduh daripada Tuhan, karena kadang kalau kita sudah disuruh sama Tuhan, kita tolak, kita nanti, tarso, besok, nanti, kan tertuduh terus. Maka itu saudara Ale kembali lagi dia katakan, Om, kalau saya sudah disuruh Tuhan, saya tidak mau tunda-tunda. Langsung saya lakukan. Loh kenapa? Saya kan belum pernah tahu soal gitu. Langsung saya lakukan, kalau tidak tertuduh terus. Tuhan suruh ya sudah. Ada berapa ya sudah selesai. Saya dapatkan itu dan saya lakukan. Dan Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu kasih dan motivasinya dapat berkat. Tidak. Tapi memang ada di dalam firman Tuhan, ada tabur, ada tuai. Bukan tabur saja tidak tuai.
pasti ada tabur, ada tuai. Orang kalau tak ada tabur, pasti dia tuai. Kalau dia tidak tabur, dia pergi tuai, itu namanya pencuri. Jadi ada tabur, ada tuai. Jadi kita tahu. Kalau kita berkatakan, wah apa, saya sudah berdoa sama Tuhan terus, saya sudah berdoa terus sama Tuhan, Tuhan tidak jawab, mau ke gereja aja dah mau, melayani Tuhan aja dah mau, ayo pergi pelayanan ke sana, mau gak opo, begitu mau doa sama Tuhan, mau minta, dah kira Tuhan jawab. Yesaya 59 ayat 3, bukan Tuhan tidak, tangan Tuhan bukan kurang panjang, pendengarannya tidak dengar. Tapi penghalang dari semua itu adalah dosa. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Disuruh seperti itu. Dan saya lakukan. Saya lakukan habis kan? Tidak ada. Loh gimana? Tapi Tuhan itu karena kita mau taat. Tuhan berikan kita tenang. Tuhan kita berikan kita damai. Rasanya tidak berpikir. Itu urusannya sudah urusan Tuhan. Kalau dia sudah suruh sama saya jalankan, saya lepaskan, selesai. Saya berbicara untuk minggu ini. Saya lakukan. Karena apa? Tuhan suruh, saya lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan lakukan. Tuhan suruh, saya lakukan. Dan mulai saya lakukan itu, Bapak Ibu, ya, itu bertubi-tubi. Turun terus, turun terus, turun terus. Tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu, jangan punya motivasi seperti itu. Jangan. Tetapi ini ajaran firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan omong kepada kita. Kita jadi orang jangan membangkang, dengar. Dan setiap hari saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dan Tuhan suruh sama saya, tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Tuhan bilang kasihkan ke sini, tabur. Kasih ke sini, taruh. Kasih di sini, kasih ke sini. Dan di situ Tuhan tidak pernah berhutang. Kemarin sore ini bukti. Saya tidak bisa tunjukkan semua kepada Bapak Ibu. Kemarin sore saya duduk, tiba-tiba Tuhan izinkan kepada saya, ingat si orang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini profesor S3. Tuhan bilang, kasihkan dia berkat. Saya langsung telepon. Biasa saya telepon sama dia, susah sekali, tolong jangan dikeluarkan ya. Susah sekali. Tapi Tuhan bilang kasihkan berkat. Saya bilang pas. Ya sudah kasih, saya telepon kepada dia. Tapi sebelum saya kasih orang ini, di dalam 1 minggu itu ada banyak yang saya kasih. Bahkan tadi malam juga ada seorang hamba Tuhan. Tuhan izinkan kepada saya. Waktu saya ngomong, waduh istri saya buat roti enak. Kirim dong rotinya, gini-gini. Tapi biasa saya tidak pernah kasih. Tapi Tuhan bilang, kau kasih sama dia. Dia hambaku, kasih. Saya ngomong Ibu Gembala, malam-malam pun juga saya kirim. Saya belajar ini taat. Dan saya berbicara di dalam seminggu ini. Saya lakukan. Dan ini yang kemarin. Saya berbicara Bapak Ibu. Waktu saya bilang, saya berbicara, Pak, saya disuruh Tuhan. Berarti disuruh Tuhan kan ada suara yang masuk. Tuhan bilang kasihkan. Saya disuruh Tuhan untuk kirimkan berkat kepada Bapak. Dijawab sama saya, iya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dia padahal juga lagi susah. Dia juga sekarang ini kan banyak orang yang lagi susah dalam keadaan-keadaan begini. Dia lagi susah. Tetapi waktu saya sudah kirim kepada dia, coba keluarkan. Ya. Saya kirim sama dia. Tolong ya. Jam berapa ini kita melihat? Jam 15. Jam 15.22 tanggal 4 ini 500.000 saya kirim. Saya sudah kirim kepada dia. Ini kan orang pintar ini, dosen. Dan dia seorang gembala. Jemaat sedikit sekali. Ya, sudah saya kirim. Habis saya kirim, tutup sudah. Waktu saya kirim, 5 menit.
Dia WA sama saya. Pak, minta nomor rekening Bapak. Minta nomor rekening Bapak. Loh, saya berpikir hebat ini ya. Ada orang lain kalau dikasih, haleluya, amin. Tapi dia bilang, minta nomor rekening Bapak. Saya angkat telepon, saya tanya. Kalau WA kan tidak enak. Minta nomor rekening Bapak. Ya, minta nomor rekening Bapak. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak harus begini. Saya berpikir ini, hamba Tuhan ini luar biasa. Biasa orang kalau kasih, haleluya, habis sudah. Ya, tapi dia minta sama saya nomor rekening. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak kok harus minta nomor rekening? Ya mungkin kalau saya ada berkat, saya juga harus bisa kasih kepada Bapak Pendeta. Kalau saya ada berkat, saya bisa kasih kepada Bapak Pendeta juga. Dia bilang begitu. Jadi jangan saya saja yang menerima, saya juga harus bisa kasih. Oh ya, saya tahu. Orang ini punya pengajaran bagus, dosen, hidupnya dalam kekudusan dan lain-lain segala semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi pagi saya kaget. Coba kita melihat. Bukan uangnya, ya. Tadi pagi jam berapa ini? Jam 3.25, berarti tengah malam kita lagi tidur. Ya. Jam 3.25 berarti setengah 4. Dia kirimkan kepada saya 1,5 juta. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar. Pagi-pagi jam 5 pagi saya telepon dia. Pak, kenapa Bapak lakukan ini? Saya dapat suara dari Tuhan. Engkau harus memberkati hambanya. Ya, engkau harus memberkati hambanya. Aku lagi pakai dia. Engkau harus memberkati hambanya. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk ini. Ya, tetapi engkau harus memberkati. Saya harus nurut Pak. Loh Bapak sudah ada uang? Tidak, dia bilang. Memang beberapa saat ini saya ada terima berkat. Saya bagikan hamba-hamba Tuhan. Saya bagi-bagi hamba Tuhan. Tapi saya lupa sama Bapak Herman, dia bilang. Dia lupa sama saya. Saya dapat berkat ini, saya bagi-bagikan. Tapi saya lupa kepada Pak Herman. Justru saya lupa. Tuhan pakai Pak Herman untuk ingatkan saya. Oh, berarti ini dana ini saya harus kasihkan Pak Herman. Saya lupa sama Pak Herman. Padahal saya sudah bagi-bagikan, saya punya atasan semua saya bagi-bagikan. Tapi saya lupa sama Pak Herman. Waktu Pak Herman telepon saya, Pak Herman kirim, saya dikatakan, kau harus kasih kepada dia. Jadi dia bilang, Pak, saya disuruh jam 3:30 pagi, saya disuruh untuk transferkan kepada Bapak. Nah ini kita melihat, Bapak Ibu. Yang saya mau berbicara, kalau kita dengar ada suara daripada Tuhan. Tapi berapa banyak orang ada suara daripada Tuhan. Mau, dah mau, dia keraskan dia punya hati, dia keraskan dia punya hati. Ada suara daripada Tuhan, dia keraskan dia punya hati, dia keraskan dia punya hati. Dan dia izinkan iblis pakai kepada dia. Mohon maaf, saya kepingin jemaat-jemaat Tuhan ini biar dipakai sama Tuhan. Tapi harus satu, kita harus punya pengertian firman yang bagus. Rohani kita itu bagus. Orang boleh berkata itu susah itu hidup, susah itu hidup. Tidak. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 127 ayat 2. Pada waktu engkau tidur Tuhan memberkati. Kita tidak perlu susah payah dengan susah payah. Pada waktu engkau tidur, tapi engkau belajar taat. Bukan hanya taat tentang uang, taat di dalam segala segi hidup. Tapi ada berapa banyak orang. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, Tuhan berbicara karena dia mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah diam kepada kita, berarti kita ini dijadikan anak ganjaran. Anak-anak yang sudah tertolak, dia sudah tidak mau berbicara. Tetapi kalau masih Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, lihat seberapa yang ada. Di mana yang lain?
Berarti orang-orang ini sudah Tuhan tidak berbicara lagi. Coba mereka ada duduk di sini, Tuhan berbicara. Dorang tahu kan? Sedikit tidak masih pun tunduk kepala main HP, sedikit tidak dengar. Sekarang tidak. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada kita, ya kita belajar taat. Karena Tuhan berbicara itu ada satu rencana yang indah. Dia mau lakukan ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ketaatan Bapak apa yang Bapak peroleh? Aduh, teristimewa doa malam itu ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Bahkan beban-beban yang ada ini rasanya semua sudah diangkat sama Tuhan. Matius 11 ayat 28. Kuk yang kuberikan itu ringan. Sudah terangkat semua. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Rasanya los. Itu yang kita dapat dulu. Nanti untuk tambah-tambah itu gampang. Itu bonus. Yang paling penting ada kedamaian. Dunia tidak bisa memberikan kepada kita damai sejahtera. Yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera hanya Tuhan. Itu yang Dia berikan. Justru kalau sudah ada ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup ini, kita bisa memikirkan atau kita bisa berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan minta kepada kita. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya, bukan jemaat luar. Sebab jemaat luar dia punya gembala. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya yang ada. Kamu jangan tahan uang-uangnya Tuhan. Ya, jangan kamu tahan. Kalau kamu tahannya uangnya Tuhan, berarti kau tidak percaya ini firman. Ya, punya Tuhan dapat kembalikan, dapat kembalikan, dapat kembalikan. Kembali lagi, gak tahu ini Alek dia dapat dari mana, saya gak tahu. Saya juga belajar dari dia yang dia ngomong. Pokoknya saya tidak pernah mau tahan. Apa yang saya dapat saat ini yang saya pikir punya Tuhan dulu, saya kembalikan. Yang kecil saya tidak tahu. Dulu waktu kecil berapa dia kembalikan, berapa dia kembalikan. Tapi sudah besar masih kembalikan apa tidak. Kan dia yang tahu daripada Tuhan. Tapi saya tahu dia mengerti. Maka itu Tuhan bilang apa? Kau setia yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Kau setia yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Keluarkan. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Sudah? Agak cepat sedikit. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Maka itu mari. Tuhan bilang lakukan dengan setia. Ya. Kecil Tuhan percayakan, kita jalankan. Kecil kita jalankan. Pertengahan kita jalankan. Sudah besar kita jalankan. Ada orang, dia punya perpuluhan pertama kali saya ingat 200.000. Dia setia. 200 setia. Stagnan, dia setia. Setia, naik 300. Setia, naik 900. Sekarang dia 900, ditambahkan lagi dengan anaknya. Anaknya tambah lagi, anaknya tambah lagi, anaknya tambah lagi. Dia setia. Yang kecil, Tuhan percayakan kepada dia yang besar. Dan dana itu, minggu lalu dia punya, masukkan semua ke panti. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Persis waktu itu lagi butuh, datanglah muncul pagi-pagi. Dan inilah yang kita lakukan. Setia. Kita gereja tidak besar. Seberapa? Paling yang memberikan persembahan persepuluhan 7-8 orang. Mohon maaf. Tapi dia setia, yang kecil. Setia. Bahkan dia katakan, setia yang kecil, percaya yang besar.
Ayatnya yang ke-11 kita melihat. Ayatnya yang ke-11. Ya, ayatnya yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, soal uang, hal mamon. Mamon itu kan duit. Kalau kau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, saya senantiasa menekankan kepada jemaat. Jujur ya, jujur loh ya. Kalau kau tidak jujur, urusanmu sama Tuhan. Jujur ya sama Tuhan. Orang yang jujur, Mazmur 37 ayat 37, ada masa depan. Jujur. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan ajarkan kita. Saya ngomong ini boleh. Saya ngomong ini boleh. Tetapi apa saya lakukan? Saya jujur enggak? Kadang firman itu menemplak kita juga. Bukan firman semua untuk jemaat kita di sini orang hebat, tidak. Ini firman ini pedang bermata dua, mutar semua untuk menjadarkan kita. Kemarin waktu Jumat kita bawa ke bakti luhur, ada makanan yang khusus dibawa. Saya tanya, ini siapa yang bawa ya? Kita kok saya rasakan tidak ada. Siapa yang bawa? Oh, orang ini bawa. Untuk apa ini? Ini untuk orang-orang tua. Makan. Karena mereka makan, mungkin tengah malam lapar, mereka makan ini. Itu jujur. Ya. Tuhan ajarkan. Kalau kecil saja kita tidak jujur. Tapi banyak orang yang kecil, dia jujur. Tengah dia sudah tidak jujur. Memang kalau dia berpikir, besar kayak macam begini, wah gimana. Itu manusia. Tapi Tuhan minta kepada kita, kita belajar. Punya satu kesetiaan terus. Ya. Dan nanti Tuhan akan percayakan kepada kita. Ada orang dulu waktu susah, dia kembalikan. Puji Tuhan, saya sudah kembalikan. Ya. Tapi sekarang sudah besar, gak mau lagi. Sudah gak mau. Ya kita tidak bisa berbicara. Kadang kita masih dikasihi. Tuhan ingatkan kita ngomong kepada dia. Orang ngomong tentang uang itu luar biasa. Susah. Ya. Nanti dipikir apa. Tapi kalau kita tidak peduli soal itu, kita ngomong untuk demi kebaikan. Tapi dia katakan saya lupa. Tapi setiap bulan dia lupa, ya biarkan saja sudah. Kecil saja dia setia. Baru naik sedikit sudah lupa. Mau Tuhan bisa pakai bagaimana? Kita lihat di dalam Lukas 16 ayatnya yang pertama. Lukas 16 ayat tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Lalu ia memanggilkan bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Lanjut. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Orang kalau sudah tidak jujur, kita semua ini dijadikan Tuhan sebagai bendahara. Kalau sudah tidak jujur, Tuhan akan pecat kepada kita. Saya teringat. Saya sampaikan tentang firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu. Dan di situ Tuhan taruh sama saya hati kepada orang itu. Jemaat, kau lihat orang itu tidak jujur. Tetapi saya tidak berbicara. Benar sekarang Tuhan pecat sama dia. Aduh, saya bilang kasihan. Karena saya sudah tidak bisa berbicara kepada orang ini. Ini bukan menakut-nakuti. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kembali lagi. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 28 ayat pertama. Ya,
Ulangan 28 ayat pertama. Tolong agak cepat sedikit. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah janji Tuhan. Kita akan senang kalau diangkat sama Tuhan. Iya kan? Kita senang. Kalau kita diangkat sama Tuhan, siapa yang tidak senang? Tetapi mau diangkat sama Tuhan ada syarat. Kita harus taat. Kita harus setia. Melakukan apa yang Tuhan ngomong. Sekali lagi kita harus taat. Kita harus setia. Melakukan apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan kau keraskan hati. Berapa waktu yang lalu, karena saya mau khotbah ini, orang ini bisa saya ngomong. Saya tahu dia kalau terima gajian tanggal 26, 27, pas pada waktu itu saya sampaikan ini, saya merenungkan, Tuhan izinkan kau telepon orang ini. Kau telepon orang ini. Saya telepon pagi-pagi. Kamu sudah terima gajian. Ayo uangnya. Ini bukan pendeta rakus. Ini kalau orang dengar ini karena viral. Saya masa bodoh. Tapi kan saya sayang dengan saya punya anak-anak. Kamu sudah terima. Kembalikan itu uang. Jangan tahan. Jangan tahan. Benar pada waktu itu. Dia kembalikan uang itu. Dan pas waktu dia kembalikan. Butuh. Butuh untuk apa? Kasih dapur. Satu lagi, dalam minggu ini ada satu orang tahan. Ya bukan tahan, lupa karena banyak yang dipikirkan. Saya telepon. Saya bilang mohon maaf karena orang ini mengerti firman Tuhan. Tolong punya kamu kembalikan. Ya kamu kembalikan. Pada waktu, oh ya minta maaf saya lupa. Waktu dia kembalikan dan saat itu juga dia kembalikan uangnya, Tuhan bilang kembalikan lagi kepada orang ini. Karena harus kita bayar kepada dia. Jadi dia bayar, dia punya uang dan uang itu kita bayar kembali kepada dia. Karena dia ada tugas kerja dapur. Ini bicara belak-belakan. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Herman lakukan seperti ini. Ya, mulai saya jalankan, bukan minggu ini, mulai saya jalankan terus. Saya belajar taat, masuk keluar, memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan pekerjaan Tuhan, taat dalam segala semuanya. Itu Tuhan buat itu aneh-aneh. Justru Tuhan buat aneh-aneh, saya kepingin supaya jemaat Tuhan yang ada saat ini, yang dengar ini, kalian juga mendapatkan. Saya bilang memberkati kembali dari gembala untuk jemaat. Ini loh, mungkin saya menyampaikan kurang begitu enak. Tetapi yang ada di dalam lubuk hati saya kepingin. Tapi ada manusia yang diomongi tidak bisa diomongi, dia keras. Ada. Lihat banyak kosong. Karena kemarin saya diizinkan Tuhan berbicara kepada jemaat satu. Kamu besok ingat ya perjamuan kudus. Dahulukan Tuhan dulu. Ya, baru kau pergi siap pergi. Karena ada pesta. Pesta kan malam, saya bilang. Dahulukan Tuhan dulu. Oh tapi ya apa Pak? Jam 9 saya mau pergi make up Pak. Habis make up saya harus, kalau tidak nanti saya pergi, nanti pulang terlambat saya bawa bagaimana. Saya bilang kau dahulukan Tuhan dulu. Habis selesai bawa pergi make up mau apa terserah. Soalnya kau mau pergi pesta terserah. Tapi yang penting sekarang dahulukan Tuhan dulu. Tidak mau. Ya ini kita melihat. Di dalam ini Ulangan 28. Ayatnya ke-15.
Ulangan 28 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Hidup di dalam kekutukan. Kok pendeta kok mengutuki orang? Ini firman, bukan saya. Saya hanya menyampaikan agar supaya jemaat-jemaat surya kebenaran ini hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kita mau. Kalau kita mau. Hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kita mau. Tapi kalau tidak mau, bagaimana? Dia katakan kalau sampai kita lakukan begini, segala apa yang kita kerjakan semua tidak berhasil. Semua tidak berhasil. Bahkan dikatakan terkutuklah di dalam pekerjaan ini, terkutuklah kandunganmu, terkutuklah rumah tanggamu, terkutuklah kesehatanmu, terkutuklah. Baca semua itu sampai selesai. Saya tidak sempat menguraikan. Tetapi kalau kita ini mendengar, boleh orang mengatakan itu susah di depan. Tapi kita melihat Tuhan itu tidak pernah punya rencana celaka untuk kita. Tuhan punya rencana indah. Tapi berapa banyak orang tidak mau. Dosa akhir zaman. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi agama. Sudah tidak menghiraukan Tuhan lagi. Mereka lebih mendahulukan dunia, betul. Ya, Pak, gimana keadaan sekarang? Dunia begini. Kalau kita melakukan ini bagaimana? Bagaimana kehidupan kita? Tuhan hanya bilang, dahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ini yang Tuhan ngomong. Bagaimana Bapak Ibu mood? Kenakan firman ini dalam hidup kita. Pak, bagaimana kalau saya tinggalkan? Bagaimana kalau saya tinggalkan? Dahulukan Tuhan. Untuk kehidupan kita sudah. Pak, bagaimana keadaan saya kok macam begini dari dulu sampai sekarang? Sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, periksa diri dulu. Kenapa? Periksa diri dulu. Saya mengalami semua ini. Saya bilang Tuhan ini luar biasa. Bila mana kita taat, kita setia. Ya. Dasar dari mana kita bisa hidup? Dasar dari mana? Ya. Bapak Ibu masih bekerja. Saya tidak kerja. Kecuali kalau jemaat kita ini ribuan semua yang ada konglomerat atau pengusaha-pengusaha. Saya bilang tadi Bapak Ibu, 7-8 orang tok persembahan. Tapi dicukupkan dan bisa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berbicara dengan S3, Bapak Pendeta Ishak Surya. Pak Herman, saya mau belajar ini Pak Herman. Saya punya ilmu Pak Herman banyak, tetapi saya tidak berani seperti ini. Saya tidak punya keberanian seperti ini. Andre saya lihat tadi baru ambil wisuda, ya S2, tapi dia punya ilmu boleh macam begitu. Bisakah dia macam begini? Saya mau belajar seperti Pak Herman begini. Saya cerita keadaan jemaat kita. Saya cerita semua, udah masuk akal Pak Herman. Tetapi kalau Tuhan kita mau taat, ya iya, udah masuk akal. Dia punya jemaat hanya 20 lebih orang. Tapi barusan ini diizinkan Tuhan. Dia bisa membeli gedung harga 2,5 miliar. Saya bilang dari mana dana? Ya ini seperti Bapak begini. Ya saya jalan dulu. Jadi sekarang saya punya gedung. Tempat saya. Ya 2,5 miliar saya beli. Sudah lunas selesai Pak. Terakhir saya masih ada utang. Butuh dana. Sampai saya berpikir saya mau jual saya punya rumah. Dia mau korbankan semua untuk Tuhan. Saya mau jual tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan kirimkan satu orang yang pelit datang kepada dia.
Pak, Bapak butuh, pakai dulu uang saya. Ini bayar dulu. Ya saya tidak punya uang bayar nanti, saya cicil, silakan. Bayar lunas, saya cicil, ya selesai. Secara manusia tidak punya dasar, Pak. Saya bilang Bapak lagi, saya ini tidak punya dasar. Tetapi kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya tadi pagi saya hanya ingat, Tuhan ini mic, dulu beli 4.500.000. Pakai sudah 4 tahun. Ya, sudah rusak. Barusan bawa kirim ke distributor, dia bilang coba servis, bayar 400.000. Bikin sampai di sini masih crash. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Saya tanya saudara Andre berapa ya, kurang lebih 5 juta. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta ini Tuhan. Ya ini untuk kemuliaan namamu. Supaya mic ini tidak semua bisa dipakai. Ya, saya minta Tuhan itu. Itu sudah rusak, tidak bisa. Saya minta. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Aku akan berikan. Dengan cara apa? Saya tidak tahu. Sekarang cari uang 5 juta. Di mana? Siapa yang bisa buat? Tidak ada. Tapi 1 Korintus 2 ayat 19. 1 Korintus 2 ayat 19. 1 Korintus 2 ayat 19. Saya mengajak kepada jemaat Tuhan. Tolong agak cepat sedikit. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-19. Sudah? Agak lama ya. Tolong suster, bantu suster. Suster, tolong. Ya. 1 Korintus 2 ayat 19. Ayo. Gugup dia. Ya ini. Satu Korintus 2 ayat 19. Ini 2 Korintus. 1 Korintus 2 ayat 19. Ya. Apa yang tidak pernah pikir ini ayat ini. Coba dikeluarkan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, sorry. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka apa? Yang mengasihi Dia. Maka itu saya sebagai gembala terus berdoa, terus menyampaikan kepada Bapak Ibu, ayo mengasihi Tuhan. Ayo mengasihi Tuhan. Arti mengasihi Tuhan, tinggalkan kefasikan kita, tinggal keduniawian kita, tinggalkan semua dosa-dosa yang ada, manusia lama tinggalkan. Itu ke depan bersama dengan Yesus. Itu namanya mengasihi Tuhan. Ayo kita mengasihi Tuhan. Tuhan pasti bisa. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya juga tidak berpikir dan tidak dalam ke depan. Tidak usah takut pasangan hidup. Tidak usah takut dalam segala hal. Seperti tadi pujian ini. Berusaha mengasihi Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setia kepada Dia. Lakukan dengan kejujuran. Tapi kalau kita tidak mau, jangan kita salahkan Tuhan. Satu orang dia datang kepada seseorang dan orang ini menceritakan. Bagaimana Pak, saya sudah berdoa, saya sudah lakukan gini-gini. Saya sudah berdoa, tapi kenapa belum terjawab? Dan orang ini berkata kepada saya bilang kau katakan kepada dia. Wong Tuhan suruh ini aja tidak mau, ini saja tidak mau. Bahkan tidak mendahulukan Tuhan, mendahulukan dunia. Mana bisa Tuhan jawab? Saya tutup dengan satu ayat. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Kita melihat di sini apa yang dikatakan Yesaya 59 ayat yang kedua. Dikatakan Yesaya 59 ayat kedua, suster, tolong suster. Ya.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketiga, segala dosa. Ketiga, tetapi yang merupakan ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Jadi semua penghalang sehingga doa kita tidak didengar. Dosa. Saya dari mimbar ini, saya berbicara kepada diri saya. Hai Herman, jangan kau lakukan dosa dalam segala hal. Kalau kau melakukan dosa, kau teriak kepada Bapa di surga, Bapa balik muka. Tetapi kalau engkau jalan di dalam kebenaran, kau hanya baru pingin tok Tuhan kasih, baru pingin tok Tuhan kasih. Saya minta pemusik, singer, ayo. Ya, kita renungkan baik-baik dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya tidak berbicara karena jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Ini adalah jemaat-jemaat yang diberkati. Saya tidak lanjutkan yang ke-15, cuma tadi singgung-singgung sedikit. Tetapi ini adalah orang-orang yang diberkati. Ayo kita lakukan. Kita lakukan, semua kita lakukan. Sambil saya menunggu kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, agar supaya kita renungkan baik-baik.